Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu absen dulu ya kalian sebelum mulai masuk ke pembelajaran. Yang pertama Aurelia. Hadir Bu. Yang kedua Esar. Hadir Bu. Hafiz, tolong pimpin temannya berdoa ya nak ya. Belajar berlasa berdoa dimulai. Doa selesai. Kalian yang di pertemuan yang lalu itu sudah belajar tentang alat gerak hewan. Alat gerak hewan itu kan ada bermacam-macam nih. Nah, kalian masih ingat nggak alat geraknya hewan dari ikan itu apa alat geraknya? Sirip. Ya betul, sirip. Kalau kelinci? Kaki. Iya, kaki. Kalau siput, masih ingat nggak siput? Perut. Menggunakan perut. Hari ini kita belajar tentang alat gerak pada manusia. Alat gerak pada manusia itu dibagi menjadi dua macam. Alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Jadi, alat gerak aktif pada manusia itu namanya adalah otot. Sedangkan alat gerak pasif pada manusia itu adalah tulang. Tulang dan otot itu saling berhubungan. Tanpa otot dan tulang tidak bisa menggerakkan organ gerak manusia. Jadi mereka saling melengkapi. Manfaat kita mempelajari materi hari ini adalah membuat kita untuk mengetahui alat gerak aktif manusia yang terdiri atas otot yang bekerja tanpa kesadaran, yaitu otot polos, lalu otot yang melekat pada rangka, yaitu otot lurik, dan otot yang bekerja secara terus-menerus, yaitu otot jantung. Serta kita bisa mengetahui fungsi-fungsi dari otot-otot tersebut. Kita ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Jadi kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan 3M. Jadi kita harus selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Lalu kita harus menggunakan masker. Selanjutnya kita harus menjaga jarak saat berada di luar rumah. Hari ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Untuk temanya manusia dan lingkungan. Ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, dengan menyimak dan mengamati gambar di PowerPoint yang Ibu share, siswa dapat mengidentifikasi alat gerak aktif manusia dengan benar. Jadi, kita bisa mengetahui alat gerak aktif manusia itu apa. Lalu yang kedua, setelah kita mengetahui alat geraknya, kita dapat menyebutkan berbagai jenis otot sebagai alat gerak aktif. Lalu yang ketiga, dengan berdiskusi bersama kita bisa menyimpulkan apa sih fungsi otot itu. Lalu yang keempat, dengan mempelajari alat gerak manusia, siswa dapat membuat poster alat gerak aktif manusia. Alat gerak manusia itu terbagi menjadi alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif dari manusia itu disebut otot, sedangkan alat gerak pasif pada manusia itu disebut tulang. Nah, ini gambar apa, Nana? Siapa yang tahu? Otot. Iya, betul. Ini adalah gambar otot. Kalau di dalam tubuh manusia itu, otot itu dalamnya ternyata seperti ini. Coba Syafa dibaca, Syafa, pengertian otot. Jaringan yang berada pada tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi apabila otot sedang bekerja dan berelaksasi otot sedang beristirahat. Gerakan tubuh dihasilkan oleh otot pada dasarnya ada dua, yaitu gerakan tubuh yang mudah diamati dan gerakan tubuh yang tidak mudah diamati. Tapi otot itu ternyata adalah jaringan yang berada pada tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang bisa menggerakkan tulang kita sehingga kita itu bisa bergerak. Otot itu bekerjanya secara berkontraksi dan berelaksasi. Jadi dia kalau kontraksi itu berarti ototnya lagi bekerja nih. Tapi kalau dia berelaksasi itu namanya ototnya sedang beristirahat. Gerakan yang dihasilkan oleh otot itu ada dua.
Yang pertama, gerakan yang mudah diamati, dan yang kedua adalah gerakan yang tidak mudah diamati. Maksudnya itu yang mudah diamati itu yang terlihat oleh mata kita saat kita berjalan, berlari, memanjat, kita memindahkan benda, itu namanya terlihat oleh mata kita. Nah, yang tidak terlihat oleh mata kita itu yang ada di dalam tubuh kita ini. Contohnya apa yang bergerak di dalam tubuh kita yang kita nggak bisa ngelihat? Contohnya apa? Jantung. Jantung, betul sekali. Ada berapa sih otot manusia itu? Apa fungsinya? Dan apa sih sifat dari otot? Ternyata otot manusia itu ada 3 macam ya anak-anak. Yang pertama otot polos, yang kedua otot lurik, yang ketiga adalah otot jantung. Nah, kita masuk ke otot yang pertama. Ini gambar otot apa ya? Otot polos. Ya, benar. Ini adalah gambar dari otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar. Contoh pada lambung saat menghancurkan makanan. Nah, ciri-ciri otot polos. Nah, ini ada beberapa. Coba Hafiz dibaca, Hafiz. Ciri-cirinya, Hafiz. Rumit gelondong terletak pada dalam organ, memiliki satu inti sel yang berada terletak di tengah. Pergerakannya lambat dan mudah lelah. Otot polos berada pada bagian usus saluran peredaran darah dan otot di saluran kemih. Selanjutnya ini, kita masuk otot yang kedua. Ini otot apa ya? Otot lurik. Otot lurik. Iya, benar. Ini namanya otot lurik, anak-anak. Nah, ini pengertiannya. Jihan, dibaca Jihan. Pengertian dari otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik menggerakkan anggota tubuh sesuai keinginan kita, misal menggerakkan tangan dan kaki. Otot lurik juga dinamakan otot rangka karena menempel pada rangka. Kita lanjut ke ciri-ciri dari otot lurik. Coba Aurel dibaca, Aurel. Garis dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, pergerakannya cepat dan mudah lelah. Otot yang ketiga, ini namanya otot apa tadi? Otot jantung. Iya, benar. Ini namanya otot jantung. Siapa yang bisa membacakan? Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Coba Zahra dibaca, Zahra, ciri-cirinya. Berbentuk silindris dengan satu sel di tengah, memiliki percabangan, terletak pada jantung, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Ya, otot jantung itu bentuknya silindris. Dia memiliki percabangan. Nah, jadi kalau di dalam tubuh kita, ternyata jantung kita itu berdenyutnya seperti ini. Cara kerjanya itu seperti ini. Jadi nanti di sini ada perbedaan otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Fungsi otot manusia. Coba Aulia dibaca, Aulia. Yang nomor 1 apa itu? Menjalankan dan melaksanakan pekerjaan, contohnya berjalan, mengangkat dan memegang. Yang kedua, Aulia. Menggerakkan jantung. Oke, kalau yang ketiga? Kerja otot dapat mengakibatkan membesar dan mengecilnya rongga dada tempat paru-paru berada. Yang terakhir, yang keempat? Kontraksi otot menyebabkan tulang yang dapat bergerak. Sifat dari otot. Nah, coba Syafa dibaca, Syafa. Sifat otot ada 3 nih. Yang pertama dibaca. Kontraksibilitas adalah gerakan otot untuk memendek dari ukuran semula. Kontraksi sehingga tulang berubah posisi. Yang kedua, Ekstensibilitas merupakan gerak kebalikan dari kontraksibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memanjang atau kembali ke ukuran semula. Relaksasi yang menyebabkan tulang kembali ke dudukan semula. Sifat ketiga. Yang ketiga, elastisitas adalah kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula setelah berkontraksi atau berelaksasi.
Kita masuk ke tanya jawab untuk memperdalam lagi nih sampai di mana tadi pemahamannya. Di sini ada 5 soal. Soal pertama coba Nadira dibaca Nadira. Setelah mempelajari sistem gerak pada manusia, sistem gerak manusia terbagi menjadi 2, yaitu alat gerak B, aktif dan pasif. Ya, jawabannya benar ya Nadira, B. Gambar otot yang ditunjukkan di atas adalah otot C, lurik. Ya, jawabannya adalah C, otot lurik. Gambar otot yang ditunjukkan di atas adalah otot B, polos. Ya, betul. Gambar otot yang ditunjukkan di atas adalah otot A, jantung. Ya, benar sekali Bahdim. Nama lain dari otot lurik adalah otot D, rangka. Iya, jawabannya D. Benar ya Esa? Kita masuk ke dalam kesimpulan. Alat gerak manusia ada aktif dan pasif. Lalu, alat gerak aktifnya dinamakan apa, Fis? Otot. Kalau alat gerak pasifnya apa, Hafiz? Tulang. Kenapa sih otot itu disebut gerak aktif? Kenapa, Fauzan? Karena memiliki kemampuan untuk berkontraksi. Kontraksi otot ini menyebabkan tulang yang dilekatinya dapat bergerak. Aurel, sampaikan otot yang sudah kita pelajari tadi otot apa aja ya? Otot polos, otot lurik, sama otot jantung. Coba apa tadi Zahra fungsinya? Membuat manusia bisa berjalan, berlari, memegang benda, memberikan bentuk luar tubuh bersamaan dengan rangka. LKPD itu berisi tentang gambar-gambar otot. Gambar-gambar otot, di situ ada 3 macam otot. Kalian identifikasi itu jenis otot apa saja, lalu fungsinya apa, ciri-cirinya apa. Kalian ada tugas berkelompok. Tugas berkelompok itu adalah membuat poster alat gerak aktif. Otot tadi kan ada 3. Otot apa aja tadi? Siapkan karton, alat tulis, pensil, pulpen, lalu pensil warna. Setelah itu kalian jelaskan pengertiannya ototnya, lalu ciri-ciri dari otot-otot tersebut. Jadi kita belajar tentang alat gerak aktif manusia berupa otot. Bila otot kita berkontraksi, tulang-tulang kita itu bisa bergerak. Tadi kita belajar apa ya hari ini? Apa tadi hari ini? Sebagai alat gerak manusia. Gimana perasaannya kalian sudah belajar hari ini? Ada yang belum dipahami dari materi yang sudah Ibu berikan? Sudah. Alhamdulillah kalau semuanya sudah paham ya anak-anak ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang alat gerak pasif manusia, yaitu tulang-tulang pada manusia. Belum mengakhiri pembelajaran hari ini, tolong Hafiz dipimpin temannya berdoa nak ya. Teman-teman, kita mengakhiri pelajaran ini adalah berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih anak-anak atas belajarnya bersama pada hari ini. Kita bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya ya. Iya, terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.